Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu, masih membahas buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang definisi sunnah dan bid'ah, yaitu kita sampai pada fasal yang baru di dalam kitab ini, yaitu tentang pengertian sunnah dan bid'ah. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, setelah kita menjelaskan tentang pentingnya, urgensi, dan kewajiban mengikuti sunnah, serta celaan, larangan, bid'ah, dan celaan terhadap pelakunya, kita sampai pada pasal, Ibnu Jauzi membuat pasal ini dengan memulainya dengan suatu pertanyaan, dari beliau sendiri, tentunya untuk menjelaskan satu hal. Beliau mengatakan, fa in qala qailun, jika ada yang bertanya ataupun berkata, qad madahtas sunnah wa dhamamtal bid'ah, famas sunnah wa mal bid'ah. Sebelumnya engkau telah memuji sunnah dan mencela bid'ah. Lalu apa itu sunnah dan apa itu bid'ah? Fa inna nara kulla mubtadi'in fi za'mina yaz'umu annahu min ahli sunnah. Karena kami lihat setiap pelaku bid'ah, dalam pandangan kami, mereka mengklaim bahwa mereka juga ahlu sunnah. Nah, ini dijawab oleh Ibnul Jauzi. Jawabannya adalah as-anna sunnah fil lughah at-tariq. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan definisi pengertian dari as-sunnah. As-sunnah secara bahasa adalah at-tariq, yaitu jalan. Wala raiba fi anna ahlan naqli wal athari al-muttabi'ina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa athara ashabihi hum ahlus sunnah. Dan tidak diragukan lagi bahwa ahlul hadis, ahlul naqal, ahlul riwayah, wal athar, ahlul athar, yaitu orang-orang yang mengikuti riwayat dan athar, yang mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jejak langkah sahabat-sahabat beliau, hum ahlus sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti riwayat-riwayat, hadis-hadis, apa-apa yang dinukil athar, jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Nisbat ahlus sunnah itu disematkan kepada mereka. Li'annahum ala tilkat tariq allati lam yahduth fiha hadith. Karena mereka berada di atas jalan yang tidak ada di dalamnya perkara bid'ah yang dibuat oleh generasi yang datang sesudah mereka. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas Islam yang murni sebelum muncul bid'ah-bid'ah di dalam agama. Itulah para sahabat Nabi yang mulia. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang Siratal Mustaqim.
Ketika beliau ditanya, apa itu siratul mustaqim? Maka beliau menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan kami di pangkal jalan itu, dan ujungnya adalah surga. Ya, kami di sini adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mereka berada di atas jalan itu, maka bagi yang ingin berjalan di atas sunnah, wajib mereka mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh generasi-generasi sebelum kita. Karena tidak ada yang baru di dalam agama. Semuanya sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat yang mulia. Tidak tersisa satupun perkara agama, tidak terluput satupun perkara agama, melainkan sudah dijelaskan secara terperinci oleh Nabi SAW. Wa innama waqa'atil hawadithu wal bid'u ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Sesungguhnya perkara-perkara baru dan bid'ah itu di dalam agama itu terjadi setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Ya, kita tahu bahwa bid'ah seperti bid'ah qadariyah itu muncul di akhir zaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Nah, demikian pula bid'ah-bid'ah yang lain. Maka mereka lebih terjaga kemurnian agamanya. Karena mereka hidup di zaman belum muncul, ya belum terjadi perkara-perkara baru di dalam agama tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wal bid'ah. Adapun bid'ah adalah ibaratun an fi'lin lam yakun fabtudi'a. Ada satu ungkapan tentang satu perbuatan ataupun apapun yang dinisbatkan kepada agama, amalan ataupun perbuatan ibadah lam yakun fa'ubtudi'a, yang belum ada kemudian diada-adakan. Boleh dikatakan ini sebagai sebuah kreasi baru di dalam agama. Ya, menambah-nambahi sesuatu yang belum ada sebelumnya, yang tidak ada sebelumnya. Wal aghlab fil mubtada'at annahum tusadimus syari'ah bil mukhalafah. Dan mayoritas perkara-perkara bid'ah ini adalah perkara yang bertabrakan, bertentangan ya dengan syariat. Menyerupai tapi bertentangan dengan syariat. Id tujibut ta'ati 'alaiha bi ziyadatin au nuqsan. Karena konsekuensinya adalah ya terjadinya penambahan atau pengurangan terhadap syariat itu. Ini adalah konsekuensi dari perkara bid'ah yang dinisbatkan dilekatkan kepada agama. Maka Ibnu Abbas mengatakan tidaklah dibuat satu bid'ah melainkan terangkat darinya sebuah sunnah. Ya, tidaklah diamalkan sebuah bid'ah melainkan akan tercabutlah darinya ya sebuah sunnah semisalnya. Karena dua perkara itu tidak akan bisa bertemu ya selama-lamanya. Antara sunnah dan bid'ah tidak akan bisa disandingkan selama-lamanya. Maka konsekuensinya tujibut ta'ati 'alaiha bi ziyadatin aw nuqsan. Konsekuensinya adalah ya seolah-olah terjadi penambahan atau pengurangan di dalam agama. Ya, seperti yang dikatakan diriwayatkan juga dari Al-Imam Malik rahimahullah bahwasanya ia berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah." Barang siapa melakukan suatu perkara yang baru dalam agama, dalam Islam, ya, dan dia memandangnya baik. Faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh, mengklaim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah yang Allah amanahkan kepada beliau. Ya, dan Nabi telah menjalankan perintah Allah, balligh ma unzila ilaik. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu. Fa in lam taf'al fa ma balaghta risalata. Jika engkau tidak melakukannya maka engkau belum menunaikan amanah, yaitu menyampaikan risalah Allah tersebut.
Jadi Nabi SAW tidaklah meninggalkan dunia ini, melainkan telah menunaikan semua amanah. Dan salah satu sifat Nabi adalah amanah. Ya, kalaulah di dalam urusan-urusan dunia saja beliau dikenal oleh kawan dan lawan dengan amanah, gelar beliau adalah Al-Amin, bagaimana dengan berita-berita langit? Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, aku mempercayainya dalam urusan-urusan dunia, kenapa aku tidak percaya dalam urusan-urusan akhirat? Ya, nah demikian. Jadi Nabi memiliki sifat amanah. Beliau telah menyampaikan semua risalah. Maka kalau ada yang melakukan satu bid'ah di dalam agama yang menandingi syariat yang beliau bawa, yang tidak beliau ajarkan, maka seolah-olah Nabi ada menyembunyikan sesuatu yang belum disampaikan, yang belum dijelaskan. Bahwa perkara itu penting tapi tidak dijelaskan Nabi. Ya, nah ini adalah suatu hal yang tidak mungkin, mustahil Nabi menyembunyikan sesuatu yang diamanahkan, dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk disampaikan. Karena tugas para nabi itu adalah menyampaikan. Ya, innama alaikal balagh, sesungguhnya kewajiban kamu adalah menyampaikan, dan Nabi telah melakukan itu. Lianna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Itu agama telah sempurna. Ya, 15 abad yang lalu. Ya, tidak perlu penambahan dan pengurangan lagi. Kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti sunnah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhai Islam sebagai agama kamu. Agama terakhir yang Allah Subhanahu wa taala jaga kemurniannya. Beliau melanjutkan, Imam Malik rahimahullah melanjutkan perkataan beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunul yawma dina." Apa-apa yang bukan agama pada saat itu, pada hari itu, artinya pada masa Nabi, itu bukan perkara agama. Nabi tidak mengamalkan dan melakukannya, ya. Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak memerintahkannya, Nabi tidak memberikan pedoman dan petunjuk atasnya. Fala yakunul yauma dina, maka bukan juga agama pada hari ini. Ya, bukan juga perkara agama pada hari ini. Fasyari'atu ja'at kamilat. Ya, fasyari'ah ja'at kamilatan. Ya, syariat itu datang sempurna. La tahtamil ziyadah walan nuqsan. Ya, tidak perlu penambahan dan juga pengurangan. Jadi demikian riwayat ini dicantumkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Ya, jadi jelas dari penegasan Imam Malik tersebut, ya, bahwa syariat ja'at kamilah. Bahwa syariat itu datang sempurna. Ya, tidak perlu kepada penambahan dan tidak juga perlu pengurangan. Ya. Ya, kewajiban kita adalah memahami, ya, syariat tersebut dengan pemahaman yang benar, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, ya, berusaha untuk mengamalkannya. Itu kewajiban kita. Ya, bukan mengotak-ngatik, bukan mengkoreksi, bukan merevisi, ya, bukan melakukan interupsi ataupun perubahan, ya, mengedit syariat ini. Sepertinya perlu diluruskan ataupun perlu diperhalus lagi, perlu diperbaiki, ya, perlu disempurnakan lagi. Ya, agama telah sempurna ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, ya, mewafatkan nabinya. Ya, fa in ibtudi'a, ya, beliau melanjutkan Ibnul Jauzi perkataan beliau, fa in ibtudi'a syai'un la yukhalifu syari'ah wa la yujibu ta'ati 'alaiha faqad kana jumhurus salaf yakrahunahu. Dan jika diadakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak berkonsekuensi adanya penambahan atau pengurangan atas syariat, maka jumhur salaf, ulama salaf memakruhkan, membenci perkara seperti itu. Wa kanu yunaffiruna min kulli mubtadi'in wa in kana jaizan, min kulli mubtada'in wa in kana jaizan. Dan mereka dulu menjauhkan diri dan menjaga diri dari hal-hal yang diada-adakan, dari semua perkara yang diada-adakan, walaupun, ya, perkara yang mubah,
ataupun boleh. Ya, hifzan lil asli wa huwa al-ittiba, untuk menjaga ya perkara yang asli, yaitu ittiba, mengikuti syariat seperti yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Wallahu alam bissawab. Ya, nah ini berkaitan dengan satu jenis bid'ah, ya. Hadza naw' min al-bid'ah huwa ma kana min babil bid'ah al-idhafiyah lal haqiqiyah. Ya, bid'ah-bid'ah yang masuk dalam kategori bid'ah idhafiyah, bukan bid'ah hakikiyah. Ya. Sebab bid'ah idhafiyah ini ya, adalah bid'ah yang berkaitan juga atau dia mendompleng ataupun ia ta'allaqu bid-dalil syar'i. Ya, dia berpegang juga, bergantung juga kepada dalil syar'i. Ya, nah akan tetapi ya, Nabi SAW ya tidak menganjurkannya dan memberikan petunjuk atasnya. Ya, dan Nabi tidak melakukannya. Ya, Nabi tidak melakukannya. Menjauhi hal itu adalah lebih baik daripada melakukannya. Walaupun dalam bab ini terjadi perselisihan, seperti yang ya kita katakan terjadinya perselisihan di antara para ulama tentang beberapa hal yang dicap atau dikategorikan sebagai bid'ah, sementara yang lainnya tidak. Kebanyakan perkara ini adalah berkaitan dengan bid'ah yang masuk dalam kategori bid'ah idhofiyah, bukan bid'ah hakikiyah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi menjauhinya adalah lebih, menjaga diri darinya adalah lebih baik, ya, untuk ya lebih mengutamakan dan mengedepankan ittiba. Kalau ada sunnah, maka kita tidak boleh beranjak darinya dan tidak membuat pilihan lain atasnya. Itu yang terbaik, itu sikap para ulama salaf dahulu, ya. Waqad qala Zaid bin Thabit li Abi Bakar wa Umar hina qala lahu. Ya, Zaid bin Thabit berkata kepada Abu Bakar dan Umar ketika keduanya berkata kepadanya, ijma'il Quran, kumpulkanlah Al-Quran. Ya, kemudian apa kata Zaid bin Thabit? Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan saja tidak boleh, tapi Zaid bin Thabit lebih memilih untuk tidak melakukannya. Dan Abu Bakar dan Umar tidak menyalahkan sikap yang diambil oleh Zaid bin Thabit tersebut. Ya, ini yang mungkin masuk dalam kategori al-masalih al-mursalah, yang di mana ada maslahatnya tapi tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Padahal Nabi bisa melakukannya, ya. Seperti contohnya ya garis-garis yang ada di masjid sebagai penanda shaf. Ya, itu tidak ada dulu di zaman Nabi SAW, walaupun Nabi bisa melakukannya, tapi Nabi dan para sahabat pada saat itu memilih tidak melakukannya. Ya, seperti yang kita lihat di banyak masjid hari ini, ya, dibuat garis-garis shaf. Ya, kadang-kadang garis-garis itu jadi mengganggu ya pandangan orang-orang yang salat. Ini contoh, ya, Nabi tidak melakukan hal itu padahal beliau mampu untuk melakukannya. Nah, mungkin ini ya yang dikategorikan sebagai al-bid'ah idhofiyah, ya, yang ataupun masuk dalam kategori al-maslalah al-mursalah. Nabi tidak melakukannya, akan tapi mungkin karena satu maslahat perlu dilakukan hari ini. Ya, karena sebagian orang juga tidak mengerti bagaimana cara meluruskan shaf, ya, sehingga untuk rata dan untuk kerapian shaf digunakanlah garis-garis itu. Ya, tapi kebanyakan para imam ya mereka bersandar kepada garis-garis itu dan tidak lagi merapikan shaf secara langsung. Nah, ini kekeliruannya. Ya, di sebagian masjid yang sudah ada garis-garisnya itu, para imam yang mengimami sholat di masjid itu tidak lagi meluruskan shaf secara manual. Mereka secara otomatis takbir saja karena udah ada garis katanya. Nah, ini mungkin kekeliruannya terjadi di situ. Ya, nah demikian.
Demikian juga disediakannya sutra-sutra di masjid, yaitu kadang-kadang juga mengganggu. Ya, dulu tidak disediakan sutra-sutra seperti itu, tapi sekarang mungkin banyak manusia yang nggak ngerti, bahwa sholat itu harus menghadap ke sutra. Lalu dibuatlah sutra-sutra itu masuk dalam kategori al-masalah al-mursalah. Wallahu alam bisawab. Nah, ini juga mengumpulkan Quran, ini masuk dalam kategori al-maslahah al-mursalah. Walaupun Zaid bin Sabit ini tidak mau melakukannya, menolak untuk melakukannya, dan Abu Bakar dan Umar memahami sikap dan kebijakan yang diambil oleh Zaid bin Sabit, demi ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian di sini Ibnu Jauzi melanjutkan riwayatnya, Ini ada riwayat dari Sa'ad bin Malik, Anna Sa'ad bin Malik sami'a rajulan yaqul, bahwa Sa'ad bin Malik mendengar seorang laki-laki mengucapkan labbaika dzal ma'arij. Faqal ma kunna naqulu hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami tidak mengucapkan ini ataupun membaca ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labbaika dzal ma'arij. Ketika Sa'ad bin Malik mendengar ada orang yang mengatakan itu, maka beliau mengatakan kami tidak mengucapkan hal itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menghindari hal-hal yang baru yang tidak ada sebelumnya, Seperti hari ini banyak yang kita katakan menambah-nambah sesuatu yang dipandang baik, Contohnya sebelum adzan membaca ayat-ayat Quran tertentu, sebelum takbir membaca ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang dipandang baik mungkin. Tapi Nabi tidak membacanya, Nabi tidak mengucapkannya, Nah, demikian. Maka sikap para sahabat dahulu adalah mereka menolak untuk melakukan hal semacam itu. Mereka tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sikap yang benar yang harus diambil. Terlepas apakah itu nanti perkara itu mungkin ada riwayatnya, sebelum kita tahu riwayatnya, maka katakan seperti yang dikatakan oleh para sahabat. Kami tidak melakukannya karena tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Ini untuk ihtiyat ataupun menjaga-jaga ataupun berhati-hati di dalam agama. Nah, menahan diri dari perkara bid'ah itu adalah satu hal yang wajib dilakukan. Nah, demikian. Tapi kita lihat hari ini banyak kaum muslimin melakukan dulu, mengamalkan dulu, baru cari dalilnya. Atau lebih tepatnya baru dicari-cari dalilnya supaya cocok dengan amalannya. Yang dia amalkan tanpa dalil. Kebanyakannya manusia seperti itu, Mereka beramal dulu, baru setelah beramal mereka mencari-cari dalilnya. Mereka mencari-cari dalilnya. Dalil mereka mengamalkannya mungkin telah diamalkan dan dilakukan oleh pendahulu mereka, oleh mungkin orang tua mereka, ataupun orang-orang yang mereka tuakan ataupun mereka kultuskan, lalu mereka mengamalkannya tanpa mengetahui apakah itu ada pedomannya dari Nabi. Yang penting diamalkan dulu. Nah, setelah itu baru dicari dalilnya. Nah, ini tentunya salah dan keliru. Yang perlu kita pastikan pertama kali adalah adakah dalil dan pedoman dari Nabi. Sebelum ada dan jelas bagi kita, maka lakukan apa yang dilakukan katakan apa yang dikatakan oleh para salaf atau para sahabat yang mulia ini. Kami tidak akan melakukan apa yang belum dilakukan oleh Nabi. Belum jelas bagi kami bahwa Nabi melakukannya atau Nabi memerintahkannya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Ini mengacu kepada kaidah ibadah. Karena ibadah al-aslu fihi al-man'u. Asal ibadah adalah dilarang, tidak dikerjakan, kecuali ada perintah untuk mengerjakannya. Kecuali ada dasar untuk mengerjakannya. Kalau tidak ada, maka sikap yang paling selamat adalah menahan diri darinya. Tidak mengerjakannya sampai ada keterangan yang menjelaskan hal tersebut. Itu kaidah yang penting untuk kita ketahui. Jangan dibalik, lakukan dulu, baru kemudian cari-cari dalilnya. Kadang-kadang dipaksakan juga
kadang-kadang tidak tepat dalilnya, ya, dan lebih cenderung untuk membenarkan apa yang sudah dilakukan, ya, bukan untuk mengoreksi ataupun mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Karena kadang-kadang sebagian orang ketika dia sudah merasa itu bagian dari agama, ya, padahal tidak ada dalilnya, maka ketika akan ditinggalkan seolah-olah meninggalkan agama, seolah-olah meninggalkan sebuah sunnah, seolah-olah meninggalkan sebuah kebenaran, kebaikan. Padahal hakikatnya itu bukanlah suatu kebaikan. Ya, kalau itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Jadi kita lihat di sini sikap-sikap para sahabat yang tegas di dalam bab ini, karena keselamatan itu tidak ada duanya, ya, tidak bisa diganti dengan apapun, ya, terutama keselamatan di dalam beragama. Ini yang sikap yang dipilih oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum jami'an. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian di sini Ibnul Jauzi juga menyantumkan sebuah riwayat, ya, dari Abul Bukhturi, ya, dia berkata, akhbara rajulun Abdullah bin Mas'ud. Akhbara rajulun, bahwa ada seseorang, ya, di dalam riwayat lain, ya, disebutkan bahwa orang ini bernama Al-Musayyib bin Najbah. Ya, ada seseorang atau seorang laki-laki mengabarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya, akhbara rajulun Abdullah ibn Mas'ud anna qauman yajlisuna fil masjid ba'dal maghrib. Ada satu praktik ibadah, ya, bahwa ada satu kaum, ya, ini laki-laki ini menyampaikan informasi kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa ada satu kaum, yaitu beberapa orang, duduk di masjid setelah maghrib. Fihim rajulun yaqul, di antara mereka ada seorang yang berkata, kabbirullah kada, sabbihullah kada wa kada, wahmadullah kada wa kada. Bertakbirlah sekian dan sekian, artinya jumlah tertentu. Jadi dia memimpin zikir ini, ya, dia memimpin zikir jamaah ini. Setelah maghrib duduk mereka di masjid, ya, dan melakukan zikir bersama dipimpin oleh laki-laki ini. Nah, ini dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bertasbihlah sekian dan sekian, yaitu jumlah sekian-sekian yang sudah ditentukannya. Wahmadullah kada wa kada, dan bertahmidlah, yaitu ucapkan alhamdulillah sekian dan sekian, ya. Jadi dia tentukan caranya dan jumlahnya, ya, tanpa dia jelaskan, tanpa menjelaskan, ya, ini ada keterangannya dari Nabi atau tidak. Jumlah sekian, ya, pada waktu sekian, dan cara demikian berjamaah, ya, jumlahnya sekian, mungkin 2000 kali, 1000 kali, 100 kali, ya. Nah, kemudian dilakukan di waktu yang khusus ba'da maghrib, ya, di masjid. Ya, maka Abdullah berkata, qala Abdullah, fa idza ra'aitahum fa'alu dzalika fa'tini fa akhbirni bi majlisihim. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada laki-laki itu, jika engkau melihat mereka melakukan itu, maka datangi aku dan kabarkan kepadaku, ya, majelis mereka itu. Ya, fa'atahum fajalasa. Maka, ya, ketika orang-orang itu mengadakan majelis tersebut, ya, dikabarkanlah kepada beliau, beliau pun mendatangi mereka dan duduk. Falamma sami'a ma yaquluna qama wa kana rajulan hadidan. Faqala ana Abdullah ibn Mas'ud. Nah, ketika beliau mendengar, ya, langsung hal itu, ya, apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka baca itu, beliau bangkit, dan beliau adalah seorang yang rajulan hadidan, yaitu orang yang tegas kata-katanya, ya, orang yang tegas kata-katanya, ya, dan beliau berkata kepada mereka, ya, faqal rajulan hadidan, artinya adalah laki-laki yang tegas. Beliau Abdullah bin Mas'ud adalah laki-laki yang tegas, ya, tanpa tedeng aling-aling istilahnya, ya. Beliau berkata kepada mereka, ana Abdullah bin Mas'ud, aku adalah Abdullah bin Mas'ud.
Ya, beliau memperkenalkan diri. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Walladzi la ilaha ghairuh. Laqad ji'tum bi bid'atin dzulman. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, selain Dia. Sungguh kalian telah melakukan sebuah bid'ah secara zalim. Beliau sebut di sini bid'ah itu adalah satu kezaliman terhadap syariat, kezaliman terhadap Nabi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, itu tuduhan bahwa Nabi mengkhianati risalah. Ya, faqad fadaltum ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilman. Ya, kalian telah melampaui ya sahabat-sahabat Nabi. Ya, ilmu sahabat-sahabat Nabi. Ya. Faqala Amr bin Utbah, astaghfirullah. Faqala alaikum bittariq falzamuhu. Maka Amr bin Utbah pun berkata, aku mohon ampun kepada Allah ya atas apa yang dilakukan itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alaikum bittariq, hendaklah kalian tetap berada di jalur, yaitu jalur sunnah. Falzamuhu, tetaplah kalian berada di jalur itu. Wala in akhadhtum yaminan wa shimalan latadillanna dalalan ba'ida. Jika kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, maka kalian akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan ya di dalam ayat ya agar kita mengikuti ya jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan sahabat-sahabat beliau yang mulia, ya, tidak berbelok ke kiri dan ke kanan. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sendiri, beliau menyampaikan sebuah hadis ya dari Nabi bahwa Nabi pernah menarik sebuah garis lurus, kemudian mengatakan hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Ya, kemudian menarik garis ke kanan dan ke kiri dan berkata wa hadhihi subul wa likulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha. Dan ini adalah jalan-jalan lain. Ya, di setiap jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri ini, yang menyimpang ini, terdapat syaitan yang mengajak manusia untuk berbelok ke arahnya. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud ya menegur orang-orang yang melakukan perkara baru di dalam agama tersebut, bahwa ini adalah perbuatan yang bid'ah, ya, zalim, ya, dan hendaknya mereka ataupun kaum muslimin tetap ya bitariqil awal, ya, mengikuti dan melaksanakan ya jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah. Falzamu, dan tetaplah ya mengikuti jalan sunnah tersebut, ya. Nah, demikian. Dan mengikuti jalan-jalan selain itu akan menyeret seorang kepada kesesatan, ya, wal iyadzubillah. Nah, demikian. Nah, banyak kita katakan riwayat-riwayat yang hampir sama dengan ini tapi dengan redaksi yang berbeda, ya, bahwa yang melapor di sini disebutkan dia adalah Al-Musayyib bin Najbah. Di dalam riwayat lain bahwa yang melaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud di sini adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, nanti akan dijelaskan juga oleh oleh Ibnu Al-Jauzi di dalam bab-bab yang lain, insyaallah. Nah, demikian. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud ya melakukan ya tugas beliau untuk ya beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, meluruskan ya satu perkara yang menyimpang di dalam agama. Nah, demikian. Jadi tidak tepat ya kalau dikatakan ya Abdullah bin Mas'ud di sini suka bid'ahkan atau mencerai-beraikan persatuan, menghalangi orang dari kebaikan, ya, seperti yang sering disuarakan oleh sebagian orang yang mungkin kurang senang atau merasa terusik, terganggu ketika ya dinasihati untuk kembali kepada sunnah atau dicegah dari perkara-perkara bid'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang ya reaksinya juga berlebihan, ya, dianggap mengkafirkan dan lain sebagainya, padahal tidak. Ya, di sini Abdullah bin Mas'ud tidak mengkafirkan mereka, ya, karena sebagian orang kadang-kadang ya mereka
mengambil satu kita katakan kesimpulan sendiri, artinya kata mereka, artinya kita dikafirkan karena kita dikatakan finnar dan lain sebagainya. Nah, itu kan satu sikap yang ya kita katakan keliru dan kita katakan suatu kesimpulan yang justru kita ambil sendiri. Yang menasihati kita tidak mengatakan seperti itu, ya. Nah, kan repot kalau setiap ada orang yang menasihati orang lain agar berhati-hati terhadap bid'ah, kemudian dikatakan, wah, kamu mengkafirkan saya, kan ya itu tidak tepat. Seperti kebanyakan manusia hari ini mengambil konsekuensi itu, ya, lalu dikatakan, wah, ini orang yang suka mengkafir-kafirkan dan sejenisnya. Seperti yang terjadi di sini, ya, Abdullah bin Mas'ud tidak mengkafirkan mereka, dan mereka pun tidak memandang itu suatu pengkafiran, ya, bahkan mereka beristighfar, astagfirullah, ya, bahwa mereka sadar ya, bahwa itu adalah suatu kekeliruan. Nah, demikian, ya. Nah, jadi itu yang sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya di dalam beragama, ya. Kembali lagi, ya, ini adalah perkara asasi di dalam agama, yaitu bagaimana kita memiliki sikap di dalam beragama ini, yaitu sikap kita dalam beragama jelas, yaitu ittiba bukan ibtida. Itu dasarnya, yaitu ittiba, kita ingin ittiba dan kita tidak ingin ibtida. Walaupun kita tidak lepas mungkin jatuh karena ya kita katakan kejahilan kita, karena bisikan setan kita jatuh dalam ibtida itu. Tapi dasar kita ingin ittiba. Ketika ada orang yang mengajak kita untuk ittiba dan mengingatkan kita dari ibtida, maka kita segera kembali istighfar kepada Allah dan kembali ya ke jalan yang benar ataupun kepada sunnah tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Bukan ya kita membela diri dan mencari-cari dalil untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu dalilnya apa. Ya ketika ditanya kita marah-marah, kita katakan nah itu sudah dilakukan sejak zaman dulu kan. Itu dalil kita. Ketika orang menagih kita tentang dalil atas apa yang kita lakukan, ya kadang-kadang kita dalilnya adalah itu sudah ada sejak kamu lahir, sebelum kamu lahir sudah ada, ya, itu sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu, nggak ada yang mempersoalkannya, baru kamu datang kemarin mempersoalkan masalah-masalah seperti itu. Ya, kadang-kadang kan pembelaan diri kita seperti itu bukan sikap beragama yang benar, ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan definisi sunnah dan bid'ah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Pak Ian di Jawa Barat. Ustadz, bagaimana cara mengamalkan sholawat yang benar berdasarkan sunnah Rasulullah di luar sholat? Apakah dilakukan sendiri atau boleh berjamaah dengan suara yang keras ataukah pelan? Mohon nasihat dari Ustadz. Syukur. Ya tentunya ini dasar ya di dalam beragama. Segala sesuatu kita cari dalil dan riwayatnya dulu. Adakah para sahabat mengamalkan seperti itu? Ya, sesuatu yang tidak diamalkan, kalau kita tidak mengamalkannya, ya maka itu yang terbaik. Terlepas, wah ternyata ada dalilnya dan lain sebagainya. Itu kan masih kita katakan masih perkiraan. Wah kira-kira ini benar ini, baik ini. Ya itu kan perkiraan manusia dengan akal logika mereka. Seperti sikap yang ditunjukkan oleh tadi ya Zaid bin Sabit, ya Sa'ad bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya, ketika mereka tidak mendapati perkara itu, ya tidak dilakukan oleh Nabi, maka mereka tidak mau melakukannya dan melarang orang-orang melakukannya. Ya, itu sikap yang diambil oleh para sahabat yang mulia, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, karena terlalu banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia, ternyata kalau kita telusuri, dalilnya itu belum jelas. Ya masih perkiraan, ya kira-kira ini bagus, kira-kira ini ada dalilnya. Tapi secara pasti mereka tidak bisa menunjukkannya. Ya, dalil yang terkuat adalah ini sudah dilakukan sejak lama. Itu dalilnya. Ya, itu yang dia lihat, itu yang dia saksikan.
dilakukan orang yang mungkin dia pandang soleh. Ya, masalahnya adalah agama itu harus dengan dasar dan pedoman yang jelas. Ya, sebelum itu maka tidak ada salah bagi kita untuk tidak mengamalkannya. Ya, bahkan itu sikap yang benar. Ini yang ya sebenarnya sikap yang harus ya kita bangun di dalam beragama, ya, sehingga kita selamat dari hal-hal yang ya tidak ada dasar dan dalilnya di dalam agama. Terlalu banyak contohnya, ya. Nah, bukan hanya selawatan dan lain sebagainya, doa, zikir dan lain sebagainya. Karena semakin lama semakin banyak kreasi baru di dalam agama, walaupun kadang-kadang itu tidak bertahan lama. Seperti contohnya ibu-ibu yang sholat duha berjamaah. Itu lagi trennya banyak itu, masjid-masjid mengadakan itu. Ya, jelas itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, seperti sholat tarawih, memobilisasi manusia berkumpul di masjid untuk sholat sunnah berjamaah. Itu tidak dilakukan oleh Nabi kecuali di bulan Ramadan untuk sholat namanya qiyam Ramadan. Ya, itu pun Nabi meninggalkannya karena khawatir diwajibkan. Lalu setelah Nabi wafat, Umar meneruskan kembali apa yang dilakukan oleh Nabi SAW karena tidak ada lagi khawatiran ya akan diwajibkan. Nah, demikian ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, jadi akhirnya lama-lama hilang sendiri. Jadi tinggalkan dan tidak diamalkan lagi. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka tidak ada celah dan salah atas kita ketika kita tidak melakukan sesuatu yang kita belum tahu dan belum jelas dalilnya. Maka amalkan yang jelas, pelajari riwayat-riwayat dari Nabi, bagaimana salawat Nabi itu dan baca, ya. Lakukan, amalkan itu, ya, sesuai dengan apa yang digariskan di dalam sunnah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau tidak ada dilakukan dengan cara yang tertentu seperti itu ya, seperti berjamaah dan lain sebagainya, maka jangan lakukan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti di sini ya, bukan artinya Abdullah bin Mas'ud melarang orang-orang berzikir, bertakbir, bertasbih ataupun bertahmid, tidak. Tapi yang disalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud di situ adalah cara mereka bertakbir, bertasbih dan bertahmid yang tidak beliau kenal sebelumnya. Beliau tidak mengenal cara itu sebelumnya, maka beliau larang dan beliau anggap itu sebagai suatu bid'ah di dalam agama. Ini sikap yang dimiliki oleh seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang harus kita bangun di dalam beragama. Yang kita tidak terus bertanya tentang setiap amal ya. Maka jawabannya adalah kita menuntut ilmu. Ya, kita pelajari, ya kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabat melakukannya dan amalkan. Ya. Nah, tidak perlu kita melakukan sesuatu yang kita anggap lebih daripada yang dilakukan oleh ya, para salaf dahulu, ya, Nabi dan para sahabat. Karena ada 3 orang yang datang kepada Nabi ingin melihat dan mengetahui amal Nabi, lalu mereka ingin melakukan sesuatu yang dianggap lebih dari itu. Ada yang ingin sholat malam terus-menerus tidak tidur, ada yang ingin puasa terus-menerus tidak buka, dan ada yang ingin mengebiri diri tidak menikah selama-lamanya. Kalau soal niat dan keinginan, apa yang diinginkan dan apa yang jadi niat ketiga orang ini adalah baik. Ya, dalam pandangan kita, secara logika, perasaan, ini baik. Dia ingin sholat terus-menerus, dia ingin puasa terus-menerus, dia ingin selamat dari fitnah wanita, ya. Tapi Nabi justru mengecam ya perkataan itu dan mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang berkata begini dan begitu? Adapun aku sholat dan aku juga tidur. Aku puasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga menikahi wanita, tidak mengebiri diri. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, bukan orang yang berada di atas sunnah beliau. Ya, di atas sunnah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nabi telah mengajarkan ya lafal salawat dari riwayat-riwayat yang kita dapatkan dari para sahabat. Amalkan itu, baca itu. Ya, dan lakukan secara, kalau tidak dibatasi, maka lakukan secara mutlak. Dzikir yang mutlak, lakukan secara mutlak. Yang muqayyad, lakukan menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Contohnya,
Nabi mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Maka bacalah la ilaha illallah, tidak perlu dihitung, dibatasi waktunya, waktu ini dan waktu itu. Kalau kita ingin mengamalkan sabda Nabi itu, ya. Nah, demikian. Ya, kita zikir ya menurut kelapangan kita melakukannya. Ya, nah demikian. Tidak perlu dibatasi ini 1000 kali, 100.000 kali, ya, atau pada waktu tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya membaca itu, ya, jumlah tertentu berjamaah setelah sholat misalnya, dan sholat khusus juga. Ya, nah ini kan tidak ada ketentuannya seperti itu. Siapa yang mengajari ketentuan seperti itu? Kalau tidak ada, ya tinggalkan. Itu sikap beragama namanya. Dan ya terlalu banyak contoh-contoh. Kita tidak bicara satu persatu. Tapi yang ingin kita perbaiki di sini adalah sikap dan cara kita di dalam beragama. Itu akan merubah semua ya perkara-perkara yang mungkin banyak sekali di dalam ya diri kita, kehidupan kita, hal-hal yang mungkin segala sesuatunya itu hanya hasil kita lihat orang lain melakukannya. Hasil kita dengar orang lain melakukannya dari mulut ke mulut, ya, dari dari yang kita lihat ya orang-orang sekitar kita, ya tanpa kita tahu apakah itu benar cara seperti itu atau tidak. Nah ini yang perlu kita perbaiki di dalam cara kita beragama, ya. Wallahu alam bissawab. Ya jawabannya ada tentunya untuk mengenal sunnah lebih dekat kita harus ya rajin menuntut ilmu, ya. Nah demikian, ya coba pelajari ya agama ini dengan benar, ya insya Allah satu demi satu akan terbuka kalau kita ingin mau memperbaiki diri dan melakukan islah. Ya, maka Nabi mengatakan dalam hadis, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin ya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan buka baginya jalan untuk mendalami agama, ya, untuk mendalami agama. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ian yang di Jawa Barat. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Fauzan di Sulteng, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya selalu mendapatkan bisikan syaitan untuk melakukan perkara bid'ah. Bagaimana caranya supaya kita dijaga dari gangguan syaitan tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya, syukur. Ya, tentunya syaitan selalu mengajak manusia kepada keburukan. Sesuatu yang menyelisihi dan menyalahi syariat. Ya, itu adalah kita katakan tugas dan sumpahnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Ya, kalau bisa yang pertama maka ini yang dilakukannya yaitu menyeret manusia kepada kekufuran dan syirik. Ya, kalau tidak bisa maka turun ya kepada perkara yang kedua yaitu menyeretnya kepada perkara-perkara bid'ah dalam agama, melanggar sunnah-sunnah Nabi, ya keluar dari sunnah Nabi. Ya pertama keluar dari tauhid, kalau tidak bisa keluar dari tauhid ya keluar dari sunnah. Ya yang ketiga kalau nggak bisa juga dia jerumuskan hamba itu kepada dosa besar. Kalau tidak bisa juga maka dijerumuskan hamba itu untuk berbuat dosa-dosa kecil, mengoleksi dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, maka dia akan dihalangi dari perkara yang lebih bermanfaat kepada perkara yang kurang bermanfaat. Ya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, anfaedah. Kalau nggak bisa juga, baru dia mengerahkan ya pasukannya dari kalangan manusia ya untuk ya mengganggu hamba tersebut ya supaya dia goyah agamanya. Itu langkah-langkah syaitan. Ya maka kita ya perkuat diri dengan ya tidak jauh-jauh dari ilmu. Ya dari majelis ilmu, menuntut ilmu dengan benar dan sungguh-sungguh. Dengan tujuan dengan niat mengangkat kejahilan dan mengenal sunnah lebih dekat dan lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Ya, nah kalau kita punya niat yang kuat, tekad yang kuat, azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Fauzan yang berada di Sulteng, Sulawesi Tengah. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika ahlul bid'ah
memiliki kebiasaan debat kusir dalam perkara agama. Lalu bagaimana sikap terbaik menghadapi teman yang mempunyai kebiasaan seperti ahlu bid'ah, senang untuk berdebat kusir padahal sudah sering mendengar dari kajian akidah yang dipelajarinya? Mohon penjelasan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, para ulama mencela ya al-kalam, ya ilmu kalam. Dan salah satu di antara perkara yang menjadi tulang punggung ilmu kalam itu adalah jidal. Ya, tidak ada tidak akan laku ilmu filsafat tanpa debat. Ya, tidak akan dikatakan ilmu kalam kalau tidak ada jidal. Ya, dan filsafat ilmu kalam itu dibangun di atas jidal. Ya, karena itulah ada ilmu tersebut. Maka para ulama mencela ilmu kalam atau ilmu filsafat ini. Ya, karena ya dasarnya adalah bukan untuk mencari kebenaran ya. Ya, dengan wahyin, tapi mencari kebenaran dengan pikiran. Ya, pikiran manusia siapa yang bersih? Siapa yang berani mengklaim pikirannya bersih? Ya, pikiran kita sering ditunggangi oleh syaitan. Nah, apabila kita gunakan itu sebagai standar untuk mengenal ini benar, ini salah, kita akan mudah disesatkan oleh syaitan. Sangat mudah untuk diselewengkan dan kita katakan disesatkan oleh syaitan. Ya, musuh yang kita tidak bisa lihat. Maka kalau ukurannya adalah apa yang kita perasa benar baik, apa yang kita pandang, yang kita pikirkan itu baik, ya ini akan sangat mudah untuk diseret syaitan kepada ya perkara-perkara yang menyalahi syariat. Ya, nah mungkin terlihat baik dalam pandangan kita, tapi tidak baik dalam pandangan syariat. Ya, maka dari itu jauhi jidal, khususnya bagi para penuntut ilmu. Ya, kita tahu hadisnya bahwa Nabi menjamin ya rumah bagian tengah surga bagi yang meninggalkan jidal walaupun dia di pihak yang benar. Nah demikian ya, itu bagian tengah surga Nabi janjikan bagi yang meninggalkan jidal itu. Nah, jadi ya kita tinggalkan itu ya jidal-jidal yang ya sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ya apalagi jidal di kalangan orang-orang awam ya sama-sama jahil berdebat ya. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan justru ya mungkin yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar. Ya, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Karena perdebatan itu. Ya, nah, dan biasanya ahli bid'ah menggunakan, ya kita katakan majelis jidal itu sebagai alat untuk menyebarkan syubhat, ya untuk membuat ragu seorang ahlus sunnah. Maka banyak riwayat-riwayat dari para salaf dahulu ketika ada orang yang mengajak mereka untuk ya berdebat ataupun berjidal, mereka menolaknya dengan mengatakan tidak, walaupun satu kalimat. Ya, sehingga ada seorang ulama mengatakan, yaitu Muhammad bin Nadhr al-Harisi, man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'ah nuzi'at minhul ismah. Barang siapa memasang telinganya untuk mendengarkan perkataan ahli bid'ah, maka akan dicabut darinya perlindungan, wa wukila ila nafsihi, maka dia akan diserahkan kepada dirinya sendiri tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini akan sangat berbahaya ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, mereka menolak untuk mendengarkan perkataan ahli bid'ah yang biasanya disampaikan di majelis-majelis jidal dan debat ini. Apalagi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, ya, tapi untuk mencari menunjukkan ya bahwa dia yang hebat, dia yang menang dalam majelis itu, dan kebanyakannya ya untuk menyampaikan syubhat. Maka dari itu ya ada diriwayatkan dari Salam bin Abi Muti', dia berkata, qala rajulun min ahli ahwa li Ayyub. Ada seorang laki-laki dari kalangan ahli ahwa, ahli bid'ah kepada Ayyub as-Sakhtiyani. Ukallimuka bi kalimah, aku ingin menyampaikan kepadamu sebuah kalimat. Ya ini mungkin dia ingin berdebat ya dengan Ayyub as-Sakhtiyani. Kadang-kadang begitu manis ungkapannya, ingin diskusi, biasanya seperti itu ya. Ukallimuka bi kalimah, aku akan menyampaikan kepadamu satu kalimat. Berikan aku peluang untuk bicara. Kadang-kadang mereka ingin panggung seperti itu, yaitu diberi kesempatan untuk bicara. Ya, nah demikian. Maka apa yang dikatakan oleh Ayyub as-Sakhtiyani, la
wala nisfa kalimah. Tidak, walaupun separuh kalimat. Nah demikian. Ya, jadi mereka para ulama dulu begitu protektif terhadap diri mereka supaya telinga mereka tidak mendengarkan syubhat. Ini orang yang berilmu, bagaimana orang yang awam? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan annal qulub dha'ifah was syubha khattafah. Ya, hati itu lemah sementara syubhat itu sangat cepat sambarannya. Ya, tahu-tahu saja dia sudah hadir di dalam hati kita dan kita tidak bisa mengeluarkannya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah,